Aduh, hancur. Bener juga apa yang dibilang Ustadz kemarin ya. Kalau 10 tahun lagi kiamat akan terjadi. Wah, kayaknya aku harus banyak bertobat nih. Oh iya, aku harus ngasih tahu orang-orang nih. Supaya mereka bisa bersiap juga. Pergi dulu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dek? Waalaikumsalam. Ya, Kok buru-buru kali kayaknya? aku mau pergi dulu nih. Kemana? Ana mau pergi dulu nih ngasih tahu orang-orang. Mau ngasih tahu apa? Antum tahu nggak kalau kiamat 10 tahun lagi akan terjadi? 10 tahun lagi? Iya. Yang betul lah. Nah, itulah antum nggak tahu kan. Memang hari kiamat itu Hmm. sudah dekat. Cuman masalahnya antum bilang tadi 10 tahun lagi, itu yang salah. Antum belum baca beritanya sih. Nih coba anak kasih tahu. Nah, ada ustadz yang ngasih tahu kalau kiamat itu 10 tahun lagi terjadi. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Apa ribut-ribut ini? Salah. Duduk, Ustadz, silakan, Ustadz. Iya. Aduh, dari mana aja, Ustadz? Ini jalan-jalan nengok apa di sekitar pantai ini asyik. Masya Allah. Iya, suasana asyik enak. Tapi apa yang ribut-ribut ini dengar suara Ya, keras-keras? Gini, San. Si Ade bilang, Iya. hari kiamat itu tinggal 10 tahun lagi, San. 10 tahun lagi itu bakal Terjadi kiamat. Kira-kira gimana, San, menurut San? Oh, tidak benar lah kalau 10 tahun lagi. Tapi Jadi ini ada kapan beritanya, Ustadz. Berita apa itu? Iya, ada berita seorang ustadz ngasih tahu kalau kiamat itu akan terjadi 10 tahun lagi, Ustadz. Berarti kalau ini 2019, 29. 29. Ah, iya, Ustadz. Begini ya. Jadi kiamat itu walaupun dekat, tidaklah bisa diukur dengan 10 tahun seperti itu. Karena memang kiamat itu terjadi ketika sudah keluar dulu tanda-tandanya. Tanda-tanda yang disebut dengan tanda-tanda Al-Kubro atau Asyratus Sa'ah Al-Kubro. Kalau itu belum terjadi tentu kiamat itu ya nggak bisa dipastikan kapan. Tapi kalau sudah yang besar itu sudah keluar dia, itu akan dekat begitu. Walaupun dekat itu juga nanti ada jaraknya juga karena masing-masing tanda-tanda itu akan tetap dia di bumi ini beberapa tahun juga. Gitu. Jadi nggak betul, Sad, ya? 10 tahun lagi, Sad. Inilah yang memang kadang-kadang anak muda sekarang ini terlalu emosi, ngegas. Ya, ngegas. Sikit-sikit 10 tahun begitu. Kalau 10 tahun lagi mau kiamat, udah nggak jadi lagi kita ini. Ya, habis gimana, Ustaz? Saya kan baca berita juga, Ustaz. Ya, betul. Tapi informasi yang kita baca itu memang kita harus betul-betul selektif. Dan betul-betul harus dipahami. Ini betul apa tidak? Ada dalilnya apa tidak? Begitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah begitu aja. Oh iya, Ustaz. Iya. Berhubungan pembicaraan kita barusan masalah kiamatnya. Iya. Kan percaya pada hari kiamat itu merupakan salah satu rukun iman, Ustaz, ya. Betul. Nah, kalau misalnya sedikit aja kita meragukan rukun yang ini, Ustaz, gimana kira-kira, Ustaz? Apa bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita, Ustaz? Iya. Jadi memang terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir itu salah satu usulul iman. Salah satu pokok keimanan. Di dalam ayat Al-Quran sering disebut dirangkaikan antara al-iman billah wa bil yaumil akhir. Iya, benar. Iya. Umpamanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Tidaklah kebaikan itu kalian palingkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebaikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Begitu. Nah, dalam riwayat Muslim yang kita kenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Qala Nabi SAW, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Ini. Jadi kalau kita lihat dari hadis Jibril ini, ya, itu kan rukun iman itu ada 6. Pokok-pokok keimanan itu. Dan beriman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang kelima. Ketika ada orang yang mengingkarinya, ini bisa terancam kepada kekafiran. Tetapi dengan catatan dulu,
ya, orang yang melakukannya ini, ya, apakah memang dia berdasarkan ilmu atau kejahilan atau apa? Maka kita memvonis dia kafir harus dengan beberapa catatan. Pertama, yang mengkafirkan itu haknya para ulama, bukan hak orang awam begitu. Yang kedua adalah apakah sudah diuqimat alaihil hujjah, ditegakkan hujjah, wazalat anhu syubhah, begitu. Jadi yang dua ini harus diperhatikan dulu. Ya, yang mengkafirkan itu adalah para ulama, domainnya para ulama. Yang kedua, apakah sudah ditegakkan hujjah kepada dirinya dan apakah sudah hilang syubhat dari dirinya. Bisa saja karena ada kejahilan, nggak tahu dia bahwa itu rukun iman yang mesti kita yakini. Dia nggak tahu gitu kejahilannya. Tentu orang-orang seperti ini tidak langsung dikafirkan, tapi didakwahi, diajak, diingatkan dan sebagainya. Nggak boleh asal vonis. Oh tidak sembarangan. Begitu. Itu kan mengingkari saat. Gimana kalau misalnya meragukan? Iya. Jadi agak sedikit sebentar dia yakin, sebentar dia ragu. Wah, tentu kalau orang seperti ini obatnya ragu, ini termasuk syubhat. Iya. Jadi ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Ini kan termasuk fitnah syubhat. Obatnya fitnah syubhat itu ilmu. Syubhat itu apa, Ustaz? Ya, syubhat itu sesuatu yang disamarkan, sesuatu yang tidak Samar, jelas. Ustaz, ya? Betul. Seperti tadi dia ragu-ragu. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah jelas dalam agama kita ini. Kenapa ada keraguan lagi? Maka dihilangkan syubhatnya itu dengan ilmu. Begitu. Perlu banyak-banyak ngaji. Ya betul lah, kayak antum-antum ini harus ngaji semangat begitu. Masya Jangan Allah. hanya mikirin kerja, mikirin bisnis, ngaji dong. Begitu. Biar jadi pertengkaran tadi kan didasari oleh ketidakfahaman kan, ketidakmengertian tentang masalah ini. Maka terjadi tadi suara saya lihat sudah mulai ngegas begitu. Jadi saya datang untuk menghentikannya begitu. Sebenarnya Ustaz, hakikat beriman kepada hari kiamat itu seperti apa, Ustaz? Ya. Jadi memang beriman kepada hari kiamat artinya bahwa kita beriman, meyakini bahwa akan datangnya hari kiamat itu, akan munculnya hari kiamat itu. Hari kiamat itu kan artinya yaumul akhir, yang berarti la yauma ba'dahu. Tidak ada hari setelah itu. Dalam bahasa Arab, al-akhir artinya adalah sesuatu yang tidak ada lagi setelahnya itu. Begitu. Jadi yaumil akhir artinya hari penghabisan yang tidak ada lagi hari setelah itu. Nah, kita beriman kepada hari akhir artinya bahwa kita beriman bahwa hari akhir atau hari kiamat itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya dengan adanya dulu tanda-tanda. Iya, tanda-tandanya ada. Sama seperti orang yang mau melahirkan. Itu harus ada tanda-tandanya dulu. Kan begitu. Semuanya pasti ada tanda-tandanya. Nah, kata Allah SWT dalam Al-Quran dan di dalam juga hadis Rasulullah SAW itu jelas bahwa sebelum hari kiamat itu betul-betul ditegakkan, maka tanda-tanda itu kita harus beriman. Banyak tanda-tanda hari kiamat. Apakah itu tanda-tanda yang kecil, apa tanda-tanda yang besar. Nah, para ulama merinci bahwa sebenarnya kiamat itu katanya, atau sa'ah itu ada 3 katanya. Yang pertama disebut dengan as-sa'ah as-sughra. Saat kiamat kecil. Man mata qamat kiamatuhu. Siapa yang meninggal tegaklah kiamatnya begitu. Itu yang disebut kiamah as-sughra. Yang kedua disebut dengan kiamah wusta. Kiamah wusta itu maksudnya apa? Adalah meninggalnya atau wafatnya satu generasi. Artinya antum berdua ini kan generasi antum ini sekarang. Nah, generasi antum ketika sudah habis disebut sudah al-qiyamah al-wusta. Karena memang tidak ada yang kekal di dunia ini kan. Kemudian disebut yang terakhir adalah qiyamah al-kubur. Wah, ini yang kubur ini. Kubur ini apa? Hancurnya dunia ini. Dunia akan hancur, air laut dipanaskan, matahari akan digulung, bintang-bintang berjatuhan dan lain sebagainya. Ini yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Hari kiamat al-kubur tadi. Begitu. Dan tentu kita mengimaninya pakai itu saja tidak. Kita beriman juga dengan yang disebut dengan al-ba'ats, bangkitnya manusia nanti dari alam kuburnya. Kemudian kita beriman juga dengan al-jaza wal hisab, yaitu al-hisab wal jaza ya. Ada ada perhitungan amal dan penimbangan dan balasan amal. Dan juga nanti ada di sana al-mizan. Ada juga di sana nanti disebut dengan al-jannatu wan nar. Ini adalah semua rentetan dari hari kiamat itu sendiri yang merupakan bagian dari akidah seorang muslim yang harus diyakini. Jadi tidak sebatas mengimani akan terjadi suatu kehancuran di dunia ini saja. Tidak sebatas itu, karena memang kehidupan kita ini kan panjang, tidak hanya berhenti di situ saja. Nah, nanti kita juga beriman sebenarnya, kata para ulama, salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh Salasatil Usul, bahwa termasuk beriman kepada hari akhir adalah kita beriman dengan fitnatul kubur. Fitnah kubur. Ya, benar. Fitnah kubur itu maksudnya apa? Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam kuburan. Termasuk juga kita beriman kepada
yang disebut dengan fitnah wa adabul kubur. Fitnah kubur dan adab kubur. Nah, demikian. Nah, kemudian Ustadz, Mm-mm. ini berkaitan juga tentang masalah waktu terjadinya kiamat. Betul. Kenapa sih Ustadz Allah tidak menggambarkan secara pasti gitu Ustadz, kapan terjadinya kiamat? Supaya kan kita bisa bersiap-siap Ustadz. Nah, betul. Nah, gitu. Gimana Ustadz? Begini, justru kita harus pahami Allah Azza wa Jalla menyembunyikan ya tentang terjadinya kapan pastinya hari kiamat. Kalau pasti itu pasti, ya. Benar. Tapi kan ingin di masyarakat kita ini kan selalu ingin apa ya? Bahasa saya itu sedikit sedikit ya mungkin dalam tanda petik kegatalan gitu. Nyari-nyari terus kapan. Kiamat itu pasti kullu atin qaribin. Setiap yang kullu atin qaribun, setiap yang mau datang itu pasti akan datang deh. Setiap yang datang itu dekat pasti akan terjadi begitu. Ini kan orang akan apalagi ya lebih menspesifikkan lagi, lebih mau kapan itu kapan, hari apa, tanggal Tempatnya berapa, kapan, tempatnya kapan gitu. Penasaran. Nah, jadi memang Allah Azza wa Jalla sembunyikan ini sebenarnya adalah agar kita ini lebih siap-siap. Oh, gitu. Kalau seandainya umpamanya dikasih tahu, orang akan nunggu-nunggu kan, udah dekat baru kan begitu, Iya, karena benar. tahu dia. Justru disembunyikan ini semestinya kita lebih siap lah. Lebih Jangan-jangan berhati-hati, besok, Ustaz. jangan-jangan pekan depan, jangan dan sebagainya kan begitu. Dan itu memang perlu kita pahami, hidup ini adalah ujian, ikhwan. Ujian. Oleh karena itu memang kita ini semuanya dalam keadaan ujian, jadi harus siap-siap, harus waspada selalu. Jangan nunggu-nunggu, nanti baru tidak. Kita sebagai seorang mukmin ya harus bersiap selalu, harus siaga selalu, persiapkan amal soleh ibadah kita semua yang menjadi bekal kita kelak di akhirat. Nah, begitu. Insyaallah.